Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati dari kelompok 12. Pada hari ini kami akan menayangkan presentasi yang telah kami buat dengan tema kebijakan moneter. Pada saat kami presentasi, Anda semua diharapkan fokus terhadap presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda semua dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Pada materi kebijakan moneter ini, kita akan terfokus pada 4 poin pembahasan, yaitu 1. Definisi dan konsep kebijakan moneter. 2. Manajemen moneter konvensional dan Islam. 3. Instrumen moneter konvensional dan Islam. Dan yang keempat adalah aplikasi instrumen moneter Islam. Langsung saja pada definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Adapun tujuan kebijakan moneter yaitu dicapainya keseimbangan internal balance dan keseimbangan external balance. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern ditunjukkan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Kebijakan moneter dibagi dalam 2 jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Rahman Hakim ingin melanjutkan presentasi dari Diah Ayu Rahmawati. Langsung saja ke manajemen moneter konvensional dan Islam. Ada beberapa perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional. Yang pertama, yang paling membedakan adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional, sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem fractional reserve banking, di mana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Yang ketiga, konvensional Islam. Instrumen suku bunga konsep bagi hasil fractional reserve banking, sistem 100% reserve banking, sistem penggunaan uang fiat full bodied atau fully backed money. Yang keempat, sistem ekonomi Islam ada 100% reserve banking system, di mana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Yang kelima, perbedaan yang paling signifikan antara kebijakan moneter konvensional dan Islam di atas ialah dari instrumen kebijakan moneternya. Kebijakan moneter konvensional menggunakan variabel suku bunga sebagai stabilisator Kebijakan moneter konvensional menggunakan variabel suku bunga sebagai stabilisator instrumen kebijakan moneternya, antara lain 1. Operasi pasar terbuka. 2. Fasilitas diskonto. Yang ketiga,
rasio cadangan wajib. Yang keempat, imbauan moral. Sedangkan instrumen kebijakan moneter Islam menekankan pada instrumen yang terbebas dari variabel suku bunga. Instrumen kebijakan moneter seperti ini setidaknya dapat dijelaskan atau ditawarkan melalui pendekatan pemikiran mengenai instrumen kebijakan moneter yang tidak menggunakan variabel bunga. Di antara instrumen tersebut ialah 1. Target pertumbuhan dalam M dan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi, pembatasan kredit. Yang keempat, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Instrumen moneter konvensional dan Islam. Yang pertama, rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Yang kedua, fasilitas diskonto. Tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga, operasional pasar terbuka. Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang keempat, dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Aplikasi instrumen moneter Islam ada 3, yaitu GWM, sertifikat IMA, dan SWBI. Apa yang dimaksud dengan GWM? Biasa dinamakan juga Statutory Reserve Requirement, adalah simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Yang dimaksud dengan sertifikat IMA adalah instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan SWBI adalah instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dan terima kasih dari kami kelompok 12, semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pernah berkata, bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, pengaruh atau kekayaan, tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukan demi kepentingan agama dan masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.